Selamat datang di pertemuan ke-7 mata kuliah industri persusuan. Dengan ini pokok bahasannya adalah heat treatment pada susu atau perlakuan pemanasan, perlakuan panas pada susu. Pada materi ini kita akan membahas mengenai perlakuan panas ya, mulai dari suhu yang rendah hingga ke suhu yang lebih tinggi, atau bisa dari termisasi, pasteurisasi hingga sterilisasi atau ultra high temperature. Kita juga akan memperhatikan nanti kira-kira hal-hal apa saja yang memengaruhi cemaran susu di awal, atau hal-hal apa saja yang memengaruhi kualitas susu yang akan dipanaskan atau diberikan perlakuan panas dan setelah dilakukan perlakuan panas. Sebagaimana telah kita bahas sebelum-sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya, bahwa perlakuan panas kepada susu itu adalah untuk mengurangi atau menghilangkan, kalau bisa menghilangkan. Tetapi pada konteksnya adalah pemanasan itu lebih tepatnya kita bilang kepada pengurangan jumlah mikroba yang ada di dalam susu tersebut. Karena pada faktanya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa ternyata entah itu dipasteurisasi atau disterilisasi dengan perlakuan panas yang rendah hingga ke tinggi itu, ternyata masih tetap ditemukan kasus-kasus keracunan yang berasal dari susu. Ini menunjukkan bahwa entah itu perlakuan pemberian panas yang suhu rendah atau suhu tinggi, ternyata bisa saja atau dimungkinkan masih terdapat bakteri yang terdapat di dalam susu tersebut. Oke, tujuan pemanasan ini secara umum adalah untuk mengurangi mikroba. Pemanasan ini difokuskan untuk membunuh mikroba yang merusak atau spoilage bakteri dan patogen bakteria atau bakteri perusak dan bakteri yang menyebabkan penyakit yang kira-kira akan membahayakan si konsumen yang meminum susu tersebut. Jadi tujuan pemanasan itu membuat susu itu menjadi aman untuk dikonsumsi. Kita juga sudah beberapa kali membahas di belakang bahwa tujuan pemanasan ini adalah membunuh mikroba patogen, terutama untuk pasteurisasi. Jadi perlakuan panas secara umum adalah membunuh kedua jenis bakteri ini, karena akan berkaitan erat ya. Seperti kita juga sudah membahas bahwa perlakuan panas ini meskipun tujuannya terutama untuk pasteurisasi ya, meskipun tujuan utamanya adalah untuk membunuh mikroba patogen, tetapi sebagian besar kita juga melakukan ini untuk memperpanjang umur simpan susu tersebut. Di sini dijelaskan secara khusus untuk perlakuan pemanasan terhadap susu segar ya. Ini dikatakan tujuannya adalah untuk menginaktifkan enzim. Jadi terdapat enzim-enzim di dalam susu, dan kemudian kalau dibiarkan untuk beberapa waktu atau dibiarkan untuk waktu yang relatif lama, maka si enzim itu akan bisa merusak susu tersebut. Jadi tujuan pemanasan pada susu segar adalah untuk menginaktifkan atau menonaktifkan enzim-enzim tersebut, sehingga di samping tadi membunuh mikroba yang baik untuk perusak atau patogen, itu juga ternyata bisa menginaktifkan enzim-enzim tersebut, sehingga nanti umur simpannya juga bisa diperpanjang dan kualitasnya bisa dipertahankan. Pemanasan ini juga ditujukan untuk mencegah atau meminimalisir ya, mencegah reaksi kimia dan perubahan fisik yang terjadi di dalam susu. Sebenarnya reaksi kimia dan perubahan fisik ini juga erat kaitannya dengan mikroba-mikroba ya. Karena dengan adanya mikroba di dalam susu tersebut, maka akan terjadi perubahan komposisinya, entah itu protein, entah itu laktosa, entah itu kadar air, jumlah asam, pH, seperti itu. Jadi semuanya berpengaruh ya. Kemudian kalau untuk reaksi kimia, bisa juga adanya kontak dengan udara ya, yang bisa nanti memengaruhi, yang kemungkinan bisa mengubah komposisi kimia susu tersebut. Oke, di sini kita lihat ada istilah termisasi. Termisasi itu sama juga ya, perlakuan panas terhadap susu tersebut. Jadi kalau dijelaskan di sini di sumber yang dijadikan sebagai referensi dalam pembuatan materi ini, disebutkan bahwa termisasi adalah perlakuan panas, tetapi ini masih menggunakan suhu yang rendah ya, di bawah 73 atau di bawah 68. Itu dilakukan sebelum melakukan pasteurisasi gitu. Jadi tujuan utamanya adalah mempertahankan kualitas susu tersebut untuk waktu yang lebih lama.
Dan ini fokusnya katanya untuk mengurangi bakteri-bakteri psikotropik. Apa hubungannya dengan daya simpan susu tersebut? Ini berhubungan dengan jumlah mikroba yang bisa menghasilkan enzim protease dan lipase yang tahan panas. Jadi ini merupakan salah satu bagian susu yang bisa merusak komposisi susu ya, baik secara kimia dan biologi ya. Karena dengan adanya enzim-enzim tersebut, enzim ini dihasilkan mikroba ya. Dengan adanya enzim tersebut maka komposisi susu akan berubah dan beberapa nutrisi yang di sana juga akan terpengaruh oleh si mikroba ini. Itu juga kalau seandainya ini bakterinya berbahaya, ya misalnya entah itu menghasilkan spora, menghasilkan toksin seperti itu ya, bisa sangat berbahaya kepada kita sebagai konsumennya. Jadi disebutkan tadi bahwa termisasi ini adalah perlakuan panas sebelum melakukan pasteurisasi. Jadi ini semacam dua kali ya, ada termisasi, kemudian ada pasteurisasi. Setelah dipasteurisasi, bisa untuk dilakukan proses pengolahan selanjutnya, atau bisa juga disimpan. Jadi susu yang telah mengalami termisasi dan pasteurisasi bisa dilanjutkan untuk pengolahan susu, bisa saja untuk diolah menjadi produk-produk yang lain atau bisa saja untuk disimpan. Karena tadi dijelaskan sebelumnya juga bahwa termisasi ini tujuannya untuk membunuh mikroba tersebut ya, mikroba-mikroba yang sudah disebutkan sebelumnya, yang tujuan memang selain untuk membuat susu tersebut aman untuk dikonsumsi, itu juga memperpanjang umur simpannya. Oke, perlakuan panas yang pertama disebutkan di sini adalah pasteurisasi. Pasteurisasi kita sudah lumayan familiar ya. Kalau kita sudah membahas tentang susu, maka istilah pasteurisasi itu akan sangat umum kita temui. Dan seperti dijelaskan sebelumnya, kita ulangi sekali lagi bahwa tujuan pasteurisasi adalah untuk membunuh mikroba patogen. Memang di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sebenarnya tujuan utama si pasteurisasi adalah untuk membunuh mikroba patogen. Tetapi pada faktanya masyarakat atau orang yang mengolah susu ini lebih memperhitungkan fungsinya sebagai perlakuan untuk memperpanjang umur simpan susu tersebut. Oke, tetapi kita harus kembali bahwa tujuan utamanya adalah, atau memang fokus dan fungsi utamanya seperti itu adalah untuk membunuh semua jenis mikroba patogen yang ada di sana. Oke, kalau di gambar ini sudah sampai mendidih ya, ini sebenarnya bukan definisi pasteurisasi, karena pasteurisasi itu hanya pada suhu 72 derajat Celcius dan itu pun selama 15 detik. Ini perlakuan pasteurisasi terhadap susu ini bisa saja berbeda-beda tergantung lokasinya. Di referensi yang kita lihat ini berdasarkan hasil penelitian bahwa ternyata di Australia ada perbedaan kisaran suhu yang digunakan untuk pasteurisasi dengan waktu yang berbeda pula. Ada yang menggunakan 72 derajat Celcius selama 15 detik hingga 78 derajat Celcius selama 25 detik. Ini terjadi perbedaan ya. Kalaupun kita ketika belajar di mikrobiologi misalnya suhu untuk pasteurisasi kita sebutkan 68 seperti itu. Tapi 68, 70, 72 atau 75 biasanya masih dikategorikan sebagai perlakuan pemanasan pasteurisasi. Jadi ada hal-hal yang bisa memengaruhi kualitas susu pasteurisasi yang bagus. Yang pertama adalah kualitas susu segar tersebut. Jadi kalau kualitas susu segarnya memang sudah baik, maka setelah dilakukan pasteurisasi, nanti juga hasilnya tetap akan menjadi baik juga. Karena kita anggap bahwa misalnya cemaran mikrobiologi ya, semakin kecil cemaran mikrobiologi di awal, kemudian dilakukan pasteurisasi atau perlakuan pemanasan, yang juga secara otomatis akan membunuh sebagian besar mikroba yang ada di dalam susu tersebut. Jadi memang kalau dari awal sudah sedikit, maka nanti hasilnya juga setelah perlakuan pemanasan, jumlah mikroba yang di dalam susu tersebut akan juga lebih kecil lagi dari sebelumnya gitu. Kemudian yang kedua ada ini keadaan pas proses pemrosesan si susu tersebut. Suhu yang digunakan berapa, temperatur yang digunakan berapa. Kalau tadi ada kisaran perbedaan suhu untuk pasteurisasi, jadi kita anggap kalau suhu yang digunakan rendah, kemudian perlakuan panas tersebut dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, maka bakterinya juga tidak akan sebanyak itu yang hilang atau mati di dalam susu tersebut ya.
bakterinya tidak akan sebanyak itu. Kita bisa membedakan dengan susu yang mendapat perlakuan panas yang tinggi dan waktu yang berbeda pula. Dengan secara otomatis sebenarnya perbedaan suhu sudah otomatis mengubah ini ya, jumlah mikroba yang tersisa di dalam susu. Tetapi kalau sudah dibarengi dengan waktu juga, maka nanti total bakteri yang ada di dalam susu itu pun akan semakin berubah seperti itu. Tetapi ada hal-hal yang bisa kita perhatikan di sini ya. Kalau dia menggunakan suhu yang relatif tinggi dan menggunakan waktu yang relatif tinggi, biasanya susu tersebut akan mengalami kerusakan. Jadi pemecahan protein, kemudian ada juga perubahan laktosa menjadi karamelisasi lah seperti itu ya. Seperti kita sudah membahas ini seperti ini sebelumnya. Oke, yang ketiga adalah post processing contamination. Jadi kalau bicara post processing contamination itu lebih membahas ke kontaminasi yang dimungkinkan terjadi setelah kita memberikan perlakuan panas terhadap susu ini. Jadi post itu berarti setelah ya. Misalnya kita juga sepertinya sudah pernah membahas bahwa diperlukan suatu HACCP ya, Critical Control Point, untuk menangani suatu produk pangan ini untuk memastikan si produk tersebut memang aman. Dan Critical Control Point ini berarti mulai dari awal sampai akhir. Mulai dari kandang, proses pemerahan, proses penyimpanan, kemudian proses pembuatan packagingnya, hingga proses packaging susu tersebut. Jadi misalnya kalau kita sudah menggunakan teknologi yang sangat bagus untuk mengolah susunya supaya menjadi steril, tetapi kalau kita menggunakan atau proses packagingnya itu tidak steril seperti itu, maka bisa dimungkinkan bakteri masuk ke dalam susu tersebut ketika proses packaging. Itu namanya post processing contamination. Jadi sebenarnya susu itu sudah dikategorikan steril seperti itu, tetapi dia terkontaminasi ketika sudah selesai diproses, pas pengepakan seperti itu ya, packaging seperti yang disebutkan sebelumnya. Lalu ada yang keempat ini storage temperature atau suhu yang ada di lingkungan ketika si susu ini disimpan. Kita sudah paham betul bahwa bakteri atau mikroba-mikroba patogen atau perusak itu di dalam susu itu erat kaitannya dengan suhu penyimpanan, suhu lingkungan si susu ini ya. Kalau misalnya sedikit pun misalnya ada hanya 2 sel atau 5 sel di dalam susu tersebut, 5 sel bakteri, maka kita harus kembali lagi bahwa si susu adalah tempat perkembangan mikroba yang paling bagus, karena memang kondisi di sana air yang sangat tinggi, nutrisinya lengkap, sederhana, mudah dicerna seperti itu. Maka nanti sedikit pun bakteri yang ada di dalam susu tersebut, kemudian kita sudah menyimpannya dengan baik, tetapi pada suhu ruangan misalnya gitu ya, atau yang lebih panas misalnya sampai 35-40 derajat Celcius seperti itu, maka susu tersebut tetap saja akan mengalami kerusakan karena bakteri itu akan sangat dengan mudah tumbuh ketika ditempatkan dalam suhu ruang atau lebih hangat seperti 35 atau 40 derajat Celcius seperti tadi dijelaskan. Oke, hal-hal ini yang bisa memengaruhi kualitas susu pasteurisasi yang akan diperoleh kelak. Jadi ini semuanya saling berkesinambungan ini. Kalau penanganan tidak betul atau penyimpanan tidak betul, nanti kualitas yang di awal misalnya bakterinya meskipun sedikit nanti akan bisa berkembang. Kemudian itu juga berkaitan dengan processing condition atau perlakuan pada saat pemrosesan seperti itu. Kalau memang bakterinya tadi sedikit berarti itu pas processingnya kurang sempurna ya, sehingga masih terdapat bakteri patogen atau perusak yang ada di sana. Kalau disimpan dalam suhu ruangan maka si bakterinya pun akan lebih cepat bertumbuh. Oke, berikutnya ini masalah kualitas susu pasteurisasi yang baik tadi ya. Yang pertama ini kualitas susu segar yang dari awal itu. Jadi kualitas susu di awal ini tergantung juga, ini meskipun tadi kita sudah membahas secara cemaran mikrobiologi ya, kita kembalikan lagi kepada bahwa sebenarnya kualitas susu yang dihasilkan di awal itu sangat dipengaruhi oleh spesies ternak. Kita sudah membahas juga bahwa perbedaan spesies, entah itu mulai dari ternak ya hingga ke manusia ya, maka akan menghasilkan komposisi susu yang sedikit berbeda juga. Tidak terlalu jauh sebenarnya, kecuali untuk susu kelinci seperti yang sudah kita lihat di pertemuan-pertemuan lalu, ternyata proteinnya sangat tinggi seperti itu. Tetapi kalau untuk ruminansia yang lain, misalnya sapi, kerbau, kambing, itu hampir-hampir sama saja sebenarnya.
Kemudian komposisi susu juga dipengaruhi oleh bangsa ternak. Seperti yang kita jelaskan juga ya sebelumnya, bahwa untuk beberapa ternak, misalnya untuk Jersey waktu itu ya, ternyata beberapa mineral tertentu lebih tinggi daripada mineral susu dari bangsa sapi perah yang lain. Kemudian pakan, kita harus kembali kepada pakan akan sangat memengaruhi kualitas susu yang dihasilkan. Kalau si ternaknya kekurangan pakan, untuk beberapa saat sebenarnya si ternak itu akan tetap menghasilkan komposisi susu yang hampir mirip, hampir sama ya dengan sebelumnya, atau dengan kondisi sehat atau dengan kondisi cukup pakan seperti itu. Tetapi dalam waktu yang cukup lama si ternak itu akan menjadi kurus karena memang nutrisi-nutrisi yang di tubuhnya akan terserap untuk menghasilkan susu dengan komposisi yang sewajarnya, yang seharusnya ya, dengan fluktuasi yang dijelaskan sebelumnya itu. Tetapi kalau sudah tidak ada nutrisi yang ada di dalam tubuhnya, maka akan terjadi penurunan kualitas susu juga. Dan kemudian di sini kesehatan si sapinya. Kalau kesehatannya sudah erat kaitannya dengan mikrobiologi, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau untuk mikrobiologi bisa saja tercemar ketika memang dari pakan atau dari tanah waktu itu ya. Misalnya untuk beberapa jenis bakteri bacillus yang bisa menghasilkan spora yang ada di dalam tanah, kemudian menempel di dalam pakan, kemudian dimakan si sapinya, maka bisa juga akan mencemari susunya tersebut. Itu juga termasuk ya. Kemudian bisa juga berasal dari alat pemerahan atau cara pemerahan yang tidak baik, kemudian dari peralatan, penanganan setelah pemerahan, semuanya pokoknya berpengaruh terhadap kualitas susu yang dihasilkan, susu segar ya. Kemudian kalau untuk processing condition, itu alat yang digunakan apa? Istilahnya bahan yang digunakan itu apa? Seperti kita kembali lagi ke pertemuan sebelumnya, bahwa alat atau material yang digunakan untuk penampung susu tersebut tidak boleh bereaksi dengan si susu tersebut. Kalau sempat bereaksi, maka bisa saja nanti logam-logam tertentu bisa mencemari susunya dan membahayakan si konsumen yang meminum susu tersebut. Kemudian peralatannya bagaimana? Apakah bisa bersih? Apakah memang ada kotoran baik secara fisik ya, fisik dan mikrobiologi. Nanti kalau kotoran atau cemaran mikrobiologi ada di peralatan-peralatan tersebut, maka tetap akan bisa mencemari susu. Itu berhubungan juga dengan kualitas susu kelak. Kemudian ada di sini environment. Jadi kalaupun peralatannya sudah bersih, tetapi misalnya di tempat yang tidak terlalu jauh dari lokasi pemerahan tersebut, ternyata banyak debu seperti itu. Kita tahu ternyata mikroba-mikroba itu ada yang tercampur di dalam partikel udara. Dan dengan demikian, kalau memang sudah dalam bentuk debu, bisa akan tertiup kepada susu yang diperah. Dengan demikian, bakteri-bakteri atau mikroba yang terdapat tercampur di dalam partikel udara tersebut bisa menghinggapi susu dan menyebabkan kualitas awal si susu tersebut menjadi tidak terlalu baik karena banyak cemaran mikrobanya. Lalu untuk pasca proses ya, post proses contamination atau kontaminasi pasca proses. Ini udara, seperti yang tadi disebutkan, misalnya meskipun sudah menggunakan alat yang bagus, kemudian sudah menggunakan ultra high temperature untuk menjamin tidak ada bakteri yang tersisa di sana maupun sporanya, tetapi ketika pengen ngepakan atau packaging, nanti kan ada posisi tertentu si kemasannya itu terbuka. Kalau udaranya kotor, maka udara yang hinggap di sana itu akan bisa membawa mikroba. Itu juga bisa dikaitkan dengan kesalahan pekerjaannya ya. Entah itu harusnya memang si susu itu ketika sudah selesai diisi susu, misalnya packagingnya sudah selesai diisi susu, kemudian ada semacam penundaan waktu yang dilakukan pekerja, maka nanti cemarannya bisa masuk ke dalam. Oke, ini termasuk juga pengtransportasian si peralatan itu juga berpengaruh ya. Entah itu memang kemasannya memang terkontaminasi dari awal seperti itu. Kemudian setelah ada susu yang meskipun steril masuk ke pengemasan yang ternyata mengandung mikroba, maka si susu tersebut tetap saja akan menjadi cepat rusak. Lalu yang keempat ini storage temperature, suhu penyimpanan ya. Kita sudah sebutkan tadi bahwa meskipun 1 atau 5 sel bakteri yang masih hidup di dalam susu tersebut, kita anggap itu bersih ya. Misalnya dengan kelalaian tertentu ternyata jadi ada mikroba di dalam susu tersebut dalam jumlah yang sedikit. Tetapi sebagaimana susu merupakan media yang sangat baik untuk pertumbuhan bakteri, maka entah itu di penyimpanan rendah, tinggi atau sedang, akan sama-sama bisa membuat bakteri tersebut tumbuh di dalam susu. Kalau bakteri rendah gimana bisa tumbuh? Kita sudah tahu ternyata ada bakteri psikotropik atau psikofilik yang sama-sama bisa bertumbuh di dalam suhu yang rendah, bahkan untuk 4 derajat Celcius seperti itu.
Kalau suhu yang tinggi ternyata untuk bakteri-bakteri penghasil spora ya, penghasil spora bisa bertahan pada perlakuan pemanasan yang menggunakan suhu tinggi. Lalu untuk yang sedang apalagi ya, kalau untuk yang sedang ini kita sebut saja untuk 35 atau 40 derajat Celcius suhu ruang seperti itu. Ini merupakan suatu kondisi di mana semua jenis bakteri itu bisa bertumbuh dengan sangat baik. Jadi hal-hal ini semuanya akan sangat mempengaruhi kualitas susu pasteurisasi yang akan dihasilkan kelak. Oke, berikutnya adalah perlakuan panas yang diberi nama sterilisasi. Kalau sterilisasi ini, karena tujuannya untuk membunuh segala jenis mikroba yang ada di sana, maka nanti di sini dikatakan bahwa umur simpannya itu bisa menjadi lebih lama. Ini beberapa bulan katanya, pada faktanya mungkin entah ini jauh lebih lama daripada susu yang memang diperlakukan dengan panas yang tidak terlalu tinggi. Jadi karena memang situasinya yang bisa membunuh lebih banyak bakteri, maka perlakuan ini bisa memperpanjang umur susu dengan sedikit, bukan sedikit ya ini mah, banyak lebih panjang ya gitu ya. Kemudian sebenarnya ini makanya saya disebutkan di sini better be followed by aseptic packaging. Maksudnya adalah dengan kemasan yang bagus, yang sudah steril seperti itu. Kemudian harus aseptis. Aseptis maksudnya di sini adalah tidak ada campur tangan udara di sana nanti ketika sudah di package. Kalau memang sudah susunya itu sudah steril, dianggap steril ya. Kalau susunya tersebut sudah dianggap bersih, maka harus diikuti dengan packaging yang steril juga atau aseptis. Kalau memang ada udara oksigen yang di sana, misalnya susu tersebut mengandung sedikit bakteri, kemudian ketika di packing tidak terlalu bagus dan masih ada oksigen di dalam, bakteri pembusuk akan bisa memanfaatkan oksigen tersebut dan nutrisi yang ada di dalam susu untuk merusak susu tersebut. Sebenarnya kategorinya merusak di sini kan agak definisinya agak sedikit berbeda ya, karena sebenarnya kan si bakteri itu hanya bertumbuh saja di sana gitu dengan lingkungannya. Definisi rusak kita buat di sini karena memang kita menginginkan susu tersebut tidak ada mikroba di sana gitu. Oke, susu yang mendapat perlakuan sterilisasi ini tentu akan lebih baik daripada susu yang mendapat perlakuan pasteurisasi. Panas yang dilakukan pada sterilisasi ini adalah 121 derajat Celcius dan dilakukan selama 3 menit. Ini untuk sterilisasi ini bisa dilakukan di botol susu tersebut atau di kaleng penampungannya ya, di kontainernya seperti itu. Alat penampung susu atau di botol. Jadi dengan perlakuan seperti ini misalnya sudah ditutup ya. Kalau memang sudah tertutup kemudian diberikan perlakuan panas, maka cemaran post contamination yang tadi itu tidak akan mungkin terjadi. Karena memang ketika di sterilisasi pun si susu itu sudah tertutup atau tidak ada akses dengan udara. Oke, kira-kira hal apa yang menjadi fokus utama ketika kita melaksanakan sterilisasi ini? Yang pertama adalah untuk menginaktifkan jenis-jenis bakteri patogen yang bisa bertahan dalam panas. Jadi ini khusus untuk bakteri yang memang bisa bertahan dalam panas ya. Ini menjadi pokok perhatian untuk seluruh umat manusia. Karena kasus-kasus keracunan makanan itu lebih cenderung disebabkan oleh mikroba-mikroba yang bisa menghasilkan toksin ya, bisa menghasilkan toksin dan bakteri tersebut ternyata bisa bertahan dalam panas. Itu tujuannya. Salah satu bakteri yang paling terkenal dalam menyebabkan ini ya keracunan makanan atau foodborne disease lainnya adalah Clostridium botulinum. Ini sangat terkenal ini. Menjadi bakteri yang memang kalau kita sebutkan sebagai foodborne disease atau penghasil racun dalam makanan itu, biasanya kita mengarah ke Clostridium botulinum ini. Meskipun sebelumnya juga sebenarnya beberapa bakteri tertentu juga bisa menyebabkan foodborne disease, tetapi yang paling berbahaya dan paling sering kita temui adalah Clostridium botulinum. Oke, di sini ada in container sterilization ya. Sebenarnya hampir sama seperti yang tadi. Ini masih bagian sterilisasi ya. Kalau sterilisasi di dalam kontainer ini juga sebenarnya sudah disebutkan di awal. Tetapi ini menggunakan suhu yang lebih rendah, sekitar 110 sampai 116 derajat Celcius, 20 sampai 30 menit. Karena ukurannya sudah lebih besar biasanya di kontainer susu tersebut. Dan ini juga hampir sama semacam termisasi tadi. Kalau termisasi itu semacam langkah pemanasan awal sebelum dilakukan pasteurisasi.
Kalau in container sterilization ini adalah perlakuan pemanasan sebelum melakukan sterilisasi. Jadi dimaksudkan untuk menjamin susu tersebut mengandung sedikit mikroba atau spora-spora mikroba. Itu karena akan berurusan dengan masa simpan susu tersebut, dengan dikaitkan juga dengan jumlah mikroba nanti yang ada di dalam susu tersebut. Dan perlakuan ini dilakukan sebelum susu mendapat perlakuan panas sterilisasi. Oke, yang ketiga adalah UHT, ultra high temperature ya. Ini menggunakan suhu yang paling tinggi di antara yang lain. Jadi seperti namanya ultra high, sangat tinggi. Susu yang mendapat perlakuan seperti ini atau UHT ya, susu UHT, ternyata suhu yang digunakan untuk membuat susu ini adalah 135 sampai 150 derajat Celcius. Ini dimaksudkan untuk membunuh segala jenis mikroba, mulai dari mikroba patogen, mikroba spoilage, mikroba penghasil spora, mikroba yang bisa bertahan dalam suhu rendah. Pokoknya semua mikroba yang di sana tuh diharuskan untuk hilang atau mati. Dengan kemampuan teknologi ini untuk membunuh semua jenis mikroba yang ada di sana, maka ini adalah susu yang bisa disimpan dalam waktu yang sangat lama. Di sini lebih dari setahun ini, lebih dari setahun. Kita juga bisa melihat ketika kita membeli susu yang ada di supermarket seperti itu, kalau kalian cek kadaluarsanya bisa hampir 2 tahun seperti ini. Itu adalah disebutkan juga di packagingnya ya, bahwa itu adalah ultra high temperature susu atau susu UHT. Nanti bisa kita amati dengan mudah. Ini juga yang bisa sangat gampang kita temui dimanapun ya. Kita juga pas pertemuan pertama yang kita sudah mengetahui bahwa di Indonesia itu meskipun produksi susu lokal atau dari masyarakat itu atau dari Indonesia sendiri hanya 30% dari total susu yang beredar di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau konsumsi di Indonesia itu lebih cenderung susu olahan, tidak berupa susu segar. Ini nanti kita akan diskusikan juga ya, kenapa kira-kira kita kesulitan untuk menghasilkan susu segar untuk dikonsumsi seperti itu. Jadi selain preferensi masyarakat, ternyata juga lebih memilih susu UHT ini karena kemasannya praktis, lebih mudah didapatkan jatuhnya ya, dimanapun bisa didapatkan dan lebih aman karena memang sudah dijamin bakterinya tidak ada, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang besar ya, entah itu Ultra seperti itu, entah itu Indomilk, untuk produk-produk yang lain lah, itu sudah dijamin bahwa ya perusahaan sebesar itu ya sudah tentu menggunakan teknologi yang sangat bagus untuk menghasilkan susu UHT yang benar-benar berkualitas baik. Dengan susu yang berkualitas baik, menggunakan kemasan yang baik juga, kemudian menggunakan cara yang teknologi yang baik seperti itu, maka susu yang dihasilkan akan lebih terjamin. Oke, di sini dijelaskan. Jika kita seorang peneliti atau kita pemilik suatu usaha penghasil UHT, susu UHT, maka kalau kita sudah memberikan perlakuan UHT ini, kira-kira bagaimana kita untuk mengetahui bahwa cara itu sudah efektif atau cara itu atau perlakuan UHT itu benar-benar menghasilkan susu yang steril. Jadi di sini kita bisa melakukan semacam percobaan. Di sini setelah si susu tersebut UHT itu sudah selesai dibuat ya, atau sudah di package seperti itu, maka sampel dari susu tersebut bisa kita ambil dan diinkubasikan dalam agar, ini contohnya ya. Kita inkubasikan dalam agar dan disimpan dalam suhu 55 derajat Celcius selama 7 hari atau pada suhu 30 derajat Celcius selama 15 hari. Jadi kalau kita tetap menemui semacam koloni bakteri di sana, maka susu yang dihasilkan tersebut belum bisa dikatakan steril. Karena kalau steril itu maka tidak ada mikroba yang terdapat di dalam susu tersebut, harus tidak ada seperti itu. Jadi kalau masih ada di sana, maka perlakuan UHT itu menjadi gagal. Jadi setelah dilakukan inkubasi seperti ini ya, dengan dua cara ini, harus tidak ada bakteri yang ditemukan di dalam susu tersebut. Untuk lebih menjamin susu UHT yang dihasilkan benar-benar berkualitas bagus, maka ini yang dibawa ya, sterilized milk, sterile container, sterile packaging. Susu yang dihasilkan harus steril, kemudian kontainer penampungnya juga steril, kemudian packagingnya juga steril. Jadi dengan demikian nanti cemaran-cemaran yang bisa masuk ke dalam susu itu tidak bisa menjadi masuk ke dalam susu tersebut, karena memang sudah steril dari pengolahan packagingnya semuanya.
Pun demikian atas penjelasan yang tadi ya, perlakuan pemanasan semuanya itu, entah itu UHT, sterilisasi, seperti itu. Jadi ada hal-hal yang sangat diperhatikan lagi dalam teknologi pengolahan susu ini menggunakan panas. Kita juga sudah membahas di belakang bahwa sebenarnya meskipun susu mendapat perlakuan panas, tetap saja ada kemungkinan bakteri tumbuh di sana. Kita juga sudah hasil penelitian menunjukkan untuk pertemuan yang sudah lalu ya, ternyata masih ada kasus-kasus foodborne disease dari susu yang memang sudah mendapatkan perlakuan UHT. Jadi, mengapa demikian? Tetap saja karena bisa beberapa kali terjadi kesalahan ya. Misalnya di sini untuk kedua inilah, psikotropik bakteria atau bakteri penghasil spora yang tahan panas. Itu kedua ini ya. Kalau psikotropik yang paling terkenal itu adalah Pseudomonas. Kalau heat resistant sporobacteria itu golongan Bacillus gitu. Oke, bahwa sebenarnya ketika susu diberikan perlakuan UHT, bahwa perlakuan tersebut hanya lebih dominan membunuh bakteri vegetatif, bakteri yang biasa ini ya, tetapi bukan bakteri-bakteri psikotropik yang bisa menghasilkan enzim. Ini contohnya Pseudomonas. Pseudomonas ini seperti kita sebutkan, dia bisa tumbuh di suhu rendah. Jadi meskipun kita sudah memberikan perlakuan panas, tetapi ternyata dia ada di sana nanti, ketika disimpan dalam suhu dingin, dia akan tetap bisa tumbuh. Kemudian kalau untuk tahan panas ini, misalnya contohnya di sini Bacillus thermodurans ya. Ini dari namanya aja Bacillus thermodurans. Thermo panas kan. Kemudian Bacillus ini kita sudah bolak-balik itu membahas bahwa ini merupakan jenis bakteri proteolitik yang menghasilkan spora dan dia sporanya itu tahan panas. Kedua jenis bakteri ini yang sangat mengkhawatirkan para pelaku pengusaha atau perusahaan yang mengolah susu. Karena terkadang juga ada jenis-jenis bakteri yang lain yang bukan hanya Bacillus thermodurans seperti itu. Tetapi golongan-golongan Bacillus dan golongan-golongan Pseudomonas ini juga ada yang bisa saja menghasilkan toksin. Jadi tidak hanya kita bicara di sini tidak hanya tentang kerusakan susu tersebut, tetapi juga keamanan susu ini. Oke, demikian materi yang bisa disampaikan untuk pertemuan terakhir ini. Jadi kalau kita lihat dari awal ya, semacam kita berikan review, bahwa sebenarnya perlakuan panas ini ditujukan untuk membunuh mikroba yang ada di sana. Meskipun dengan perlakuan termisasi, kemudian ada pasteurisasi, kemudian in container sterilization, kemudian sterilisasi UHT, sebenarnya masih tetap ada kemungkinan bakteri-bakteri patogen itu tetap ada di susu tersebut. Entah itu dari cemaran awal, entah itu kesalahan packagingnya atau pengolahannya, entah itu kesalahan dari ketika bahan atau material-material yang digunakan untuk menangani susu itu terkontaminasi seperti itu. Jadi dengan demikian perlu semacam pengamatan atau kita lebih berhati-hati untuk menangani susu ini mulai dari awal hingga akhir untuk menjamin tidak ada kontaminasi di sana yang bisa berakibat fatal karena tidak hanya merusak tadi, bisa saja ada yang menghasilkan toksin dan berbahaya kepada kita. Oke, sekian yang bisa disampaikan. Diucapkan terima kasih untuk perhatiannya.